Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Anak-anak Bapak kelas 4 SD Al-Kafah yang Bapak banggakan, bertemu lagi kita kali ini pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai ciri-ciri kepribadian yang sangat luar biasa. Yang pertama yang harus kita jadikan sebagai teladan adalah beliau itu sosok pribadi yang jujur dan benar. Kalau di dalam sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada namanya siddiq, artinya adalah benar. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, baik sebelum menjadi Rasul, apalagi sesudah menjadi Rasul. Nabi Muhammad orangnya sangat jujur, tidak pernah bohong. Nah, kalian sebagai siswa muslim juga harus jujur dan jangan sekali-kali bohong. Sebab ketika kita ini melakukan kebohongan sekali, maka kita akan melakukan kebohongan yang berikutnya hanya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Sehingga kita harus jujur dalam situasi dan kondisi apapun. Kadang-kadang kita dituntut untuk tidak jujur, namun kita tetap harus jujur, karena jujur itu nanti akan menjadi sebuah karakter yang baik yang bisa menyelamatkan kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat nanti. Jadi yang pertama, Rasulullah itu tidak pernah berbohong, baik sebelum menjadi Rasul apalagi sesudah menjadi Rasul. Yang kedua, jujur dalam kondisi aman atau perang, serius atau bercanda, terhadap kawan ataupun lawan. Jadi Rasulullah itu jujur dalam kondisi aman atau dalam situasi perang sekalipun, beliau tetap jujur. Padahal ketika peperangan terjadi, dituntut bagaimana kita menang, kadang-kadang harus berbohong. Padahal itu, cuman Rasulullah tetap jujur. Ketika dalam situasi aman jujur, walaupun dalam keadaan perang beliau juga jujur. Ketika serius beliau jujur, bahkan ketika bercanda pun beliau pun jujur. Satu ketika pernah Rasulullah bercanda bersama dengan sekelompok, ada nenek-nenek yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kami ini golongan para nenek-nenek sudah tua-tua. Apakah kami nanti bisa masuk surga ya Rasul?" Di antara nenek-nenek itu ada yang bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Waduh, Nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek-nenek." Akhirnya nenek-nenek itu menangis. Dia menangis. Kenapa menangis? Karena dia merasa sudah tua, udah nenek-nenek. Nabi bilang di surga tidak ada nenek-nenek. Akhirnya setelah nenek-nenek itu menangis, Rasulullah pun tersenyum, "Nek, tidak usah sedih. Di surga itu benar memang tidak ada nenek-nenek, sebab nanti orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, kalau masuk surga, di surga itu berubah menjadi muda lagi. Jadi nenek-nenek nanti kalau masuk surga berubah menjadi muda lagi." "Oh begitu ya Rasul?" "Iya." Akhirnya si nenek-nenek tadi itu tersenyum. Jadi dalam kondisi beliau bercanda pun beliau jujur, tidak pernah berbohong. Kemudian terhadap kawan ataupun lawan, Rasulullah jujur kepada kawan, kepada lawan sekalipun tetap jujur, karena jujur itu menjadi sebuah karakter yang memang harus ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Kemudian yang berikutnya, Allah menolong Nabi Muhammad ketika didustai kaumnya dengan memberitahu bahwa Nabi terdahulu juga dibohongi oleh kaumnya. Ketika Nabi Muhammad didustai oleh kaumnya, ada sekelompok orang-orang munafik yang pada waktu itu mau berangkat perang Uhud, tapi akhirnya mereka yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu memberikan informasi kepada kawan-kawannya, "Udah kita nggak usah ikut perang, perang itu nggak enak, karena nanti kalau kita nggak terbunuh,
ya kita akan terluka. Udah kita pulang aja. Akhirnya ada sekelompok orang yang imannya belum kuat, terpaksa gak ikut perang. Didustai oleh kaumnya. Nabi Muhammad tetap kemudian tidak marah karena Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi dengan mengatakan bahwa nabi-nabi yang terdahulu juga dibohongi, didustai oleh kaumnya. Nah, kemudian lawan dari sifat jujur atau siddiq ini adalah kidib, artinya dusta. Mustahil seorang rasul itu dusta. Jadi kita tidak boleh dusta. Kemudian yang pribadi yang kedua, Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sangat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Contoh sifat amanah Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau itu menyelesaikan sengketa Hajar Aswad sehingga mendapat julukan Al-Amin. Pada saat itu Mekah di Masjidil Haram itu Ka'bah sempat rusak karena ada banjir bandang yang melanda sehingga Ka'bahnya rusak. Nah, ketika pada waktu Ka'bah rusak itu ada proyek memperbaiki Ka'bah, merehab Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Tinggal finishing pada saat terakhir harus menempatkan Hajar Aswad ke tempat semula, terjadi sengketa. Masing-masing mereka pengen menempatkan menjadi pemimpin untuk peletakan Hajar Aswad ke tempat semula. Padahal Hajar Aswad itu kecil. Mereka berebut. Ada sekelompok suku yang terkenal, ada 4 suku yang terkenal, masing-masing berebut pengen menjadi pemimpin saat peletakan Hajar Aswad. Akhirnya pada saat terjadi sengketa seperti itu, muncul salah seorang sepuh yang mengusulkan, gini aja, kita nggak usah ribut. Bagaimana kalau kita adakan semacam sayembara, siapapun yang berhasil nanti malam masuk ke Masjidil Haram melalui pintu satu, maka dia yang berhak untuk memimpin peletakan Hajar Aswad. Nah, akhirnya mereka setuju semuanya, sepakat dengan usulan si orang sepuh ini tadi. Wah, akhirnya mereka berusaha bagaimana malam, sepertiga malam terakhir bisa masuk Masjidil Haram melalui pintu yang pertama, pintu satu, karena Masjidil Haram itu pintunya sangat banyak sekali. Nah, akhirnya mereka ada yang tidak tidur dari sore, kemudian waktunya bangun malam dia tertidur. Ada yang tidur dari sore, waktunya bangun pasang alarm, dia malah tetap tertidur, gak terbangun. Nah, Rasulullah seperti biasa, sore ketika sudah tidak beraktivitas segera istirahat dengan harapan nanti malam bisa bangun. Akhirnya Rasulullah terbangun tepat di pertiga malam yang terakhir, kemudian berhasil masuk Masjidil Haram melalui pintu satu, dan kemudian disepakati bahwa Rasulullah adalah orang yang berhak untuk memimpin peletakan Hajar Aswad. Akhirnya Rasulullah membentang sorbannya. Setelah sorbannya dibentang, Rasul meminta kepada pemimpin suku yang ada 4 tadi, 4 sudut, ya ini berarti memegang satu sudut, kemudian Hajar Aswad diangkat, diletakkan di atas sorban, diangkat bareng-bareng. Ayo kita angkat bareng-bareng, diangkat bareng-bareng. Kemudian dengan tangan yang mulia Rasulullah mengambil Hajar Aswad, menempelkan ke tempat semula. Nah, akhirnya mereka semuanya menjadi lega karena mereka semua keempat suku itu, pemimpin-pemimpinnya diakomodir, diberi kesempatan untuk bisa ikut andil meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Akhirnya tidak terjadi sengketa lagi, aman, semuanya merasa puas. Maka kemudian setelah itu baginda Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, menyelesaikan sengketa Hajar Aswad. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu amanah, tidak menangguhkan hak orang lain. Ketika memang ada ini menjadi hak orang lain, maka Rasulullah tidak pernah menangguhkannya, akan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Bahkan banyak di antara orang-orang kafir, walaupun dia itu lawan, benci dengan Rasulullah, tapi karena melihat Rasulullah itu orang yang amanah, orang-orang kafir ini banyak yang menitipkan benda kepada Rasulullah. Dan kalau sudah waktunya untuk diserahkan, maka benda ini akan dikembalikan kepada yang berhak. Termasuk juga dengan sifat amanah ini, kemudian Rasulullah dipercaya untuk mengembalakan domba-domba milik orang-orang kafir. Jadi digembala, kemudian dengan dijaga dengan baik, akhirnya domba-domba pun itu menjadi kenyang dan menjadi gemuk karena Rasulullah adalah orang yang amanah. Termasuk Rasulullah dipercaya oleh Khadijah pada waktu itu, saudagar kaya raya, agar Rasulullah membawa barang dagangannya berdagang ke negeri Syam,
hanya dengan modal amanah, kejujuran, Rasul berdagang, tidak punya modal apa-apa, hasilnya dari berdagang itu semuanya diserahkan kepada tuannya atau majikannya. Ini sifat amanah Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah mengajarkan sifat amanah kepada amil zakat. Jadi Rasul pada waktu itu pernah mengajarkan sekelompok orang yang ditugaskan menjadi amil zakat, panitia zakat, agar melakukan tugasnya dengan benar, amanah, menjaga kepercayaan orang banyak sehingga bisa sampai kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ini pribadi yang sangat amanah. Nah, kita sebagai siswa muslim juga harus meniru, mencontoh sifat amanah Rasulullah. Anak-anak juga harus amanah, dapat dipercaya, jangan pernah mengkhianati apa yang telah disampaikan oleh orang tua atau guru kita. Nah, lawan dari amanah adalah khianat. Kita nggak boleh berkhianat. Khianat menjadi ciri dari orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Ketika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, ketika berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khona, apabila dipercaya dia berkhianat. Jadi khianat termasuk salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Maka kita tidak boleh mempunyai salah satu pun dari sifat-sifat orang munafik. Jadi khianat termasuk bagian dari ciri-ciri orang munafik. Kalau berbicara selalu berdusta, kalau berjanji selalu ingkar, kalau dipercaya dia berkhianat. Nah, berikutnya pribadi Rasulullah itu seorang yang sangat cerdas, fatonah. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang cerdas, pikirannya cerdas, fasih bahasanya dan santun tutur katanya. Nabi itu orang yang sangat cerdas. Kecerdasannya orang paling cerdas sedunia ya baginda Rasulullah SAW. Di dalam berdakwah beliau sangat mampu mengemukakan hujah atau argumen yang mudah dipahami lawan bicaranya. Kalau seorang nabi tidak cerdas, bagaimana menghadapi kaumnya yang beraneka ragam karakter kaumnya? Maka seorang nabi, seorang rasul harus cerdas. Nah, Rasulullah pribadi seorang yang paling cerdas. Beliau itu mampu menghadapi kaumnya, walaupun kaumnya itu orang yang sangat benci kepadanya, tapi dengan hujah yang disampaikan oleh Rasulullah, akhirnya lambat laun mereka mau menerima dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi seorang Rasul harus cerdas. Nah, seorang Rasul harus mempunyai kecerdasan menjelaskan ajarannya kepada orang yang dihadapinya. Jadi harus cerdas. Nah, kita sebagai siswa muslim juga harus cerdas. Cerdas bukan berarti IQ kita itu harus di atas rata-rata, tidak. Tapi kita harus pandai memanfaatkan waktu, ngatur waktu, kapan kita waktunya belajar, kapan kita waktunya sekolah, kapan kita waktunya sholat dan segala macam, kita harus cerdas. Memanage itu semua harus cerdas. Jadi kita juga harus cerdas, fatonah. Cerdas itu disebut dengan sifat fatonah. Lawannya adalah bodoh atau baladah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pribadi Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad selalu menebarkan sikap kasih sayang, baik kepada manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad itu penyayang kepada sesama manusia, kepada binatang pun beliau itu sangat penyayang. Kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya pun beliau orang yang sangat penyayang. Jadi kita juga harus mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama kita, kepada binatang-binatang yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, mencontoh sifat karakter baginda Rasulullah. Kemudian sikap kasih sayang Nabi tidak hanya kepada orang yang berbuat baik saja, namun juga kepada lawan yang pernah berbuat jahat. Ini luar biasa, pemaaf Rasulullah. Pernah satu ketika Rasulullah hendak berangkat ke masjid untuk sholat, di tengah jalan dilempari kotoran onta oleh orang kafir. Tapi Nabi tidak marah. Kalau itu menyangkut pribadinya, Nabi tidak akan pernah marah. Kemudian anaknya Fatimah menangis melihat kejadian itu. Kemudian Nabi diganti bajunya oleh Fatimah, kemudian dibersihkan, kemudian berangkat ke masjid lagi. Begitu mendengar bahwasanya orang yang biasa melempari kotoran onta itu sakit, maka setelah Nabi Muhammad sholat dari masjid, bergegas pulang, pesan kepada istrinya Aisyah untuk membungkuskan makanan yang ada, kemudian bergegas menjenguk
lawannya yang sedang sakit. Jadi orang yang justru membenci Nabi dengan melempari kotoran unta ketika sakit, Nabi Muhammad orang yang pertama kali menjenguknya. Sehingga orang itu mengatakan, "Ya Muhammad, saya ini orang yang paling membenci kamu, bahkan saya sering melempari kamu dengan kotoran unta. Ketika orang-orang kafir yang lain belum ada yang menjengukku, tapi kamu orang yang saya benci, orang pertama yang menjengukku. Maka ketahuilah olehmu Muhammad, sejak saat ini saya menyatakan masuk Islam." Ini berkat rahmat bagi seluruh alam, sifat kasih sayang Rasulullah menyebabkan orang-orang kemudian simpati kepada Rasulullah. Nah, kesimpulannya, sifat dan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad ini harus kita teladani dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semampu kita, kita upayakan. Kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus cerdas, kita harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kepribadian Nabi Muhammad ini akan dapat menjadikan kita sukses dunia akhirat dan juga selamat dunia akhirat. Jadi orang kalau jujur, orang kalau amanah, orang kalau fatonah, orang kalau menjadikan rahmat kasih sayang kepada alam semesta, maka hidupnya akan bahagia, tidak hanya di dunia, bahagia di akhirat, dia akan sukses dunia maupun di akhirat nanti. Saya kira hari ini materinya sampai di sini aja. Ada kurang lebih, mohon maaf, silakan dipahami dan kemudian nanti anak-anak mengerjakan latihan yang Bapak sampaikan melalui Google Form. Dari buku paket di halaman 31, kemudian nanti anak-anak kerjakan di Google Form. Demikian, dan kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.